Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Video kali ini akan saya coba memenuhi permintaan salah seorang subscriber tentang bagaimana cara memindahkan dana tabungan dari Indonesia dalam jumlah yang besar untuk kebutuhan pindahan ke Amerika Serikat dengan cara yang mudah dan efisien. Pada video ini juga akan saya share bagaimana cara membuka rekening di Amerika Serikat meski kita belum menerima Social Security Number atau SSN. Jangan di skip videonya. Sejak saya tiba kembali ke Amerika Serikat dari Indonesia pada hari Jumat 2 minggu yang lalu guna menghadiri interview visa Green Card di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta, hal yang pertama saya lakukan adalah membuka rekening Bank Amerika Serikat untuk kebutuhan penyimpanan dana dan keperluan biaya hidup selama saya di Amerika Serikat sini. Pada dasarnya, untuk bisa memiliki rekening bank di Amerika Serikat itu membutuhkan beberapa syarat mendasar yang umumnya selalu dimintakan oleh setiap bank saat kita akan membuka rekening, yaitu antara lain paspor dengan visa imigran yang tertempel di dalamnya, KTP atau SIM Indonesia, kemudian nomor lokal Amerika Serikat. Untuk nomor lokal ini saya langsung beli sejak 1 hari tiba di Amerika Serikat. Syarat berikutnya adalah bukti alamat tinggal Anda di Amerika Serikat yang biasanya berupa lease agreement atau tagihan gas, listrik, internet, atau apapun yang memperlihatkan nama Anda tercantum pada alamat tersebut. Lease agreement ini biasanya baru akan kita dapatkan kalau kita menyewa tempat tinggal di Amerika Serikat itu dalam waktu minimal 1 tahun. Ini pastinya sulit didapatkan buat mereka yang baru akan migrasi ke Amerika Serikat, karena untuk menyewa tempat tinggal di Amerika Serikat itu umumnya pemilik apartemen mensyaratkan adanya credit score atau slip gaji dari perusahaan Amerika Serikat minimal 3-5 bulan atau berupa surat keterangan dari perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Sementara kredit skor sendiri mungkin baru akan Anda dapatkan setelah 6-7 bulan Anda memiliki kartu kredit di Amerika Serikat. Begitu juga dengan slip gaji dan surat keterangan perusahaan. Karena berbeda dengan visa kerja, pemegang Green Card khususnya pemenang undian Green Card, Anda itu pindah ke Amerika Serikat biasanya justru belum dapat pekerjaan di Amerika Serikat dan baru akan cari kerja setelah tiba di Amerika Serikat. Maaf. Saat baru tiba di Amerika Serikat, biasanya untuk beberapa hari atau beberapa minggu Anda akan tinggal sementara di hotel dengan pemesanan melalui booking.com atau lewat airbnb.com, atau mungkin tinggal sementara di kediaman kenalan Anda. Hal ini sulit bagi Anda untuk mendapatkan lease agreement dari tempat-tempat tersebut. Untuk mensiasati ini, yang saya lakukan adalah mencari sewa apartemen lewat Airbnb yang penyewanya mau menyediakan lease agreement. Untuk mendapatkan sewa tepat lewat booking.com itu tidak mungkin karena periode sewa maksimal yang diizinkan melalui situs tersebut itu hanya 30 hari. Lebih dari itu kita tidak bisa memesan tempat tinggal melalui booking.com. Selain itu, alamat hotel juga tidak akan diperbolehkan oleh pihak bank untuk dijadikan bukti alamat tinggal. Alternatif lain yang bisa Anda lakukan jika tidak bisa mendapatkan rental apartemen yang mau menyediakan lease agreement adalah dengan cara membeli produk apa saja di Amazon dengan akun pribadi Anda,
Tetapi pada shipping address dan billing address-nya sudah Anda ganti dengan alamat Anda di Amerika Serikat. Alamat tempat Anda menyewa untuk tinggal sementara. Cetak detail order Amazon yang ada alamat billing dan nama Anda tersebut, bawa dan tunjukkan saat Anda tiba di bank untuk membuka rekening. Atau bisa juga dengan cara mencetak reservation detail dari Airbnb yang Anda pesan. Adanya itu di menu Get PDF for Visa Purposes. Tapi khusus untuk dokumen yang ini tidak banyak bank yang mau menerimanya. Syarat berikutnya adalah Tax Identification Payer atau mirip seperti NPWP kalau di Indonesia. Ada beberapa macam Tax Identification Payer di Amerika. Untuk citizen dan permanent resident biasanya akan mendapatkan Social Security Number atau dikenal dengan SSN. SSN ini biasanya baru akan dikirimkan ke alamat Anda setelah 10 hari sejak Anda tiba di imigrasi Amerika Serikat. Untuk mereka yang bukan residen seperti pelajar atau pemegang visa kerja atau anggota keluarga migran dan lain-lain, itu mereka akan mendapatkan Individual Taxpayer Identification Number atau dikenal dengan istilah ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. Karena SSN ini baru akan Anda terima 10 hari sejak kedatangan Anda di Amerika Serikat, maka hanya beberapa bank saja yang mau membukakan rekening untuk Anda meski Anda belum menerima SSN. Biasanya bank-bank tersebut mau membukakan rekening untuk Anda asalkan Anda bisa membuktikan dokumen resmi yang menunjukkan kalau Anda adalah pemegang green card yang legal, seperti misalnya visa imigran yang ditempelkan di paspor Anda. Namun setelah menerima SSN, Anda wajib melaporkan dan mengupdate data tersebut ke bank tempat Anda membuka rekening tadi. Tidak semua bank mau menerima pembukaan rekening tanpa melampirkan SSN. Saya memilih Bank of America atau BOFA karena memang saya sudah tahu pasti kalau bank tersebut memperbolehkan kita membuka rekening dengan mensubmit SSN dengan cara menyusul kemudian. Selain itu, dalam memilih bank di Amerika Serikat untuk pembukaan rekening, yang paling saya perhatikan adalah biaya incoming international wire transfernya. Karena memang rencana utama untuk membuka rekening ini adalah untuk memindahkan dana tabungan saya yang ada di Indonesia ke Amerika Serikat dengan cara yang mudah dan efisien. Saya akan mengambil beberapa contoh bank populer buat imigran dengan biaya incoming international transfernya yang kompetitif. Seperti misalnya Bank of America itu biayanya $16. Kemudian ada juga Wells Fargo itu juga $16. Sementara Chase Bank, Citibank, Capital One itu $15. Tidak terlalu signifikan bedanya, hanya $1. Dan untuk outgoing international transfernya pun pada bank-bank tersebut tidak terlalu berbeda. Toh transaksi ini juga tidak akan rutin saya lakukan, kecuali mungkin Anda punya bisnis ekspor-impor Indonesia-Amerika. Untuk biaya incoming domestic transfer antar bank dari bank-bank tersebut bahkan relatif sama ya, kurang lebih sekitar $15. Sedangkan untuk outgoingnya, transfer keluar, Capital One itu yang paling murah, yaitu sekitar $25. Sementara untuk BOFA dan Wells Fargo itu $30. Dan untuk Citibank dan Chase itu sekitar $35. Untuk buka rekening di Bank of America, Anda sebaiknya membuat appointment dulu lewat situs mereka, yaitu www.bankofamerica.com, dan pilih menu schedule and appointment, kemudian pilih everyday banking dan menu open new account. Kemudian akan ada dua pilihan layanan, yaitu melalui telepon atau Anda mau langsung datang ke cabang terdekat yang Anda pilih. Jadi berbeda dengan cara membuka rekening di Indonesia, di mana Anda tidak perlu bikin janji dan cukup langsung datang ke bank.
serta ambil nomor antrian. Di Amerika sini Anda harus membuat appointment dulu. Kalau Anda datang tepat waktu sesuai janji temu di Bank of America ini, maka Anda akan langsung dilayani oleh staf bank tanpa perlu antri. Jadi lebih menghemat waktu juga. Tiap cabang di Bank of America maupun staf yang ada tidak selalu sama dalam menangani nasabah baru. Ada yang cukup kaku dan tetap meminta lease agreement. Ada juga yang bisa hanya dengan menerima detail order dari Amazon yang mencantumkan alamat Anda serta nama Anda, alamat billing maupun alamat shipping produk yang Anda beli di Amazon tadi. Atau bahkan seperti saya malah tidak ditanya kedua-duanya, tetapi hanya cukup menulis isian alamat, menulis sendiri di form aplikasi tersebut, tidak perlu menunjukkan list agreement, detail order Amazon, atau bukti lainnya. Jadi kalau Anda ketemu bank yang kebetulan tidak bisa menerima dokumen terbatas yang Anda miliki untuk pembukaan rekening, mungkin Anda bisa coba cabang Bank of America yang lainnya yang mau terima Anda. Karena toh Anda tidak berniat untuk menggelapkan uang atau memalsukan alamat, bahkan Anda justru mau menyimpan uang di bank mereka. Di Amerika Serikat sendiri umumnya ada dua jenis rekening yang digunakan, yaitu checking account dan saving account. Checking account itu adalah umumnya sering digunakan untuk transaksi seperti belanja, bayar tagihan, transaksi online, dan sebagainya. Sehingga checking account inilah nantinya yang akan mendapatkan kartu debit atau kartu ATM. Sementara saving account lebih ke tabungan. Meskipun kita bisa juga melakukan transfer dengan mudah menggunakan saving account ini secara online. Anda bisa membuka keduanya, bisa juga membuka atau memilih salah satu dari kedua jenis account tadi. Setelah dibuatkan rekening dan melakukan setoran awal, maka Anda akan mendapatkan akun online yang connect ke nomor telepon dan email Anda. Akun ini bisa diakses lewat aplikasi ataupun website. Anda tidak akan menerima buku tabungan ataupun kartu debitnya saat itu juga. Untuk semua riwayat transaksi dapat Anda lihat secara online, sedangkan kartu debit atau ATM akan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan tadi 1 minggu kemudian. Dan sebagai gantinya, Anda akan mempunyai kartu debit virtual yang juga sudah langsung bisa digunakan untuk transaksi. Kartu kredit bisa coba Anda ajukan, tapi umumnya belum akan langsung disetujui karena untuk pengajuan kartu kredit itu Anda harus punya credit score terlebih dahulu. Credit score ini mirip seperti BI checking kalau di Indonesia. Credit score ini sangat penting nih kalau di Amerika Serikat. Bukan hanya untuk kebutuhan KPR, cicil mobil, atau cicilan lainnya, tapi juga bahkan untuk sewa apartemen. Seringkali pemilik apartemen itu selalu meminta untuk melihat kredit skor Anda terlebih dahulu. Kalau tidak ada kredit skor, Anda akan kesulitan untuk mencari apartemen sewaan nantinya. Kredit skor merupakan tingkat kepercayaan seseorang untuk melakukan transaksi keuangan di Amerika Serikat. Orang yang kredit skornya baik akan diukur dari cara dia membayar tagihan kartu kredit, dari pemakaian kartu kredit, dan dari kelancaran pembayaran cicilan lainnya. Tanpa kredit skor, mungkin Anda akan sangat sulit hidup di Amerika Serikat sini. Kecuali Anda seorang konglomerat yang semuanya bisa dibayarkan dengan cash. Bahkan Anda tidak perlu sewa rumah, tapi langsung beli rumah dengan cash. Di sisi lain, untuk mendapatkan kartu kredit atau cicilan pinjaman agar ada catatan kredit skor, itu baru bisa dilakukan kalau kita sudah punya catatan kredit skor yang baik. Jadi seperti ayam sama telur, mana lebih dulu. Untuk siasati ini, Anda bisa menggunakan salah satu instrumen keuangan yang ada, yaitu Secure Credit Card. Artinya, itu adalah sebuah kartu kredit yang limitnya itu berasal dari deposit uang Anda sendiri. Mirip seperti debit card, tapi uangnya tidak berada di rekening Anda, melainkan Anda depositkan ke dalam kartu kredit Anda. Pemakaian dan pembayarannya juga harus Anda perlakukan seperti kartu kredit agar kredit skor Anda bagus nantinya. Sehingga banyak bank yang nantinya akan tertarik dan percaya untuk menawarkan Anda regular credit card agar kredit skor Anda pun cepat keluar dengan indikator yang bagus. Semakin bagus kredit skor yang Anda miliki, semakin rendah suku bunga yang mungkin akan ditawarkan kepada Anda jika Anda
ingin mengajukan KPR, kredit mobil, atau pinjaman lainnya. Bahkan mungkin bisa sampai 0% suku bunganya. Besar deposit untuk secure credit card yang dibutuhkan itu terserah kepada Anda. Bisa $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, atau berapa saja tergantung berapa besar yang akan Anda gunakan dalam sebulan. Karena kredit skor kita akan dinilai bagus jika kita menggunakan kartu kredit tidak lebih dari 30% limit yang tersedia. Jadi sebaiknya secure credit card itu pun tidak digunakan lebih dari itu, meskipun itu adalah uang deposit milik Anda sendiri. Kalau pemakaiannya diperkirakan sudah akan lebih dari 30% limit, maka sebaiknya buru-buru Anda bayarkan agar limitnya full lagi. Pembayaran tagihannya pun sebaiknya dilakukan rutin dan tidak pernah terlambat setiap bulannya. Setelah Anda punya rekening di Amerika Serikat, baru kita diskusikan bagaimana cara memindahkan dana tabungan Anda yang ada di Indonesia dalam jumlah besar ke rekening Anda yang ada di Amerika Serikat. Karena Anda butuhkan dana tersebut untuk pindah dan tinggal di sini.